Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini saya akan membuat makanan atau cemilan khas Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar ya. Dan ini yang pertama kali saya buat yaitu kelapa parut yang akan saya sangrai sebentar aja, dan juga lanjut akan saya tambahkan gula merah atau gula aren yang sudah saya iris-iris dan ditambah dengan daun pandannya. Ini daun pandannya opsional aja. Ini saya pakai biar ada aroma pandannya biar wangi gitu, teman-teman. Nah, di sini lanjut akan saya aduk-aduk sampai semua si kelapanya ini tercampur merata dengan si gula merahnya. Dan untuk pemakaian kelapa di sini gunakan kelapa yang agak muda ya, soalnya ini akan kita jadikan untuk isian si kuenya nanti. Dan saya tambahkan sedikit garam biar ada rasa gurih-gurihnya gitu ya, teman-teman. Jadi enggak manis full tapi ada rasa gurihnya juga. Dan ini akan saya sangrai atau saya masak dulu selama kurang lebih 15 menitan ya. Tergantung dari cara pengadukan teman-teman. Lebih cepat kalian mengaduk maka lebih cepat juga ini si gula merahnya tercampur ke dalam gula merah. Ini memang aduknya agak lama ya teman-teman, karena si gula merahnya itu kan tadinya bulir-bulir ya. Nah, makanya ini untuk tercampur ke dalam kelapanya memang agak lama. Nah, ini hasilnya sudah selesai. Kita sisihkan dahulu. Lanjut, ini akan saya buat untuk si kulitnya. Untuk kulitnya di sini saya menggunakan margarin sebanyak 250 gram. Ini saya pakai yang margarin timbang-timbangan aja gitu ya teman-teman, yang biasa aja, dan saya tambahkan gula halus sebanyak 50 gram. Dan ini akan saya mixer terlebih dahulu sampai si gula halusnya itu tercampur dengan menteganya. Ini untuk mixernya itu akan saya mix enggak terlalu lama ya teman-teman. Pokoknya sampai tercampur aja, enggak sampai terlalu ngembang gitu. Soalnya kalau terlalu over mix biasanya si adonannya malah jadi akan mekar gitu. Dan di sini saya tambahkan 1 butir kuning telur dan akan saya mixer lagi sampai tercampur seperti ini ya teman-teman. Ini kurang lebih caranya tuh mirip-mirip kalau kita bikin kue kering gitu. Dan lanjut aja kita tambahkan untuk susu bubuk sebanyak 2 sendok makan munjung ya teman-teman. Dan ditambah juga 2 sendok makan tepung maizena, dan untuk tepung maizenanya di sini opsional. Kalau kalian mau pakai boleh, kalau nggak mau pakai juga boleh banget. Dan di sini akan saya mix semuanya sampai tercampur merata. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, ini akan saya buat kue khas Makassar, namanya itu duri durian. Orang Makassar bilang duri durian, tapi nggak tahu kalau di tempat lain. Intinya ini adalah makanan atau cemilan khas Makassar gitu. Dan ini akan saya ratakan dahulu dan lanjut akan saya mixer semuanya. Dan ini agak sampai sedikit mengembang ya, tapi jangan terlalu over mix ya teman-teman. Kalau si telur dan susu bubuk serta maizenanya udah masuk. Nah, ini sudah selesai. Lanjut aku tambahkan untuk tepung terigu. Untuk pemakaian tepung terigu di sini saya pakai sebanyak 330 sampai 350 gram. Jadi disesuaikan aja nanti karena setiap tepung itu berbeda ya untuk kelembabannya. Di sini untuk tepungnya saya menggunakan tepung segitiga biru, bukan protein tinggi ya, tapi pakai protein rendah aja. Soalnya ini kita nggak mau menghasilkan yang gembang mengembang gitu teman-teman. Aku kok bingung mau menyebutnya. Nah, ini kita mau aduk-aduk aja sampai si tepung terigunya itu tercampur merata seperti ini teman-teman.
Dan untuk tepung terigunya akan saya masukkan secara bertahap, karena ini kalau kurang boleh ditambah, kalau lebih sedikit nggak masalah. Dan ini sudah saya dapatkan untuk hasil tekstur yang saya inginkan. Jadi ini jangan terlalu keras ya, kalau terlalu keras nanti jadi adonannya malah jadi batu gitu teman-teman. Ini sedang-sedang aja, dan ini sudah selesai, hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, lanjut kita mau ke proses selanjutnya ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel aku, boleh dong dibantu like dan subscribe serta di share, semoga bisa bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Terima kasih. Nah, lanjut kita mau ke proses selanjutnya. Ini kita sisihkan dahulu, dan ini sudah saya bulat-bulatkan untuk isian yang sudah kita bikin tadi. Ini namanya unti kelapa. Sudah saya bulat-bulatkan seperti ini, tujuannya biar gampang aja, biar gampang memasukkan ke dalam si kulitnya ini. Dan ini caranya gampang banget teman-teman. Ini cuman diambil menurut kalian sendiri gimana. Kalau mau agak besar juga boleh, sedang-sedang boleh, mau yang lebih kecil juga boleh. Dan di sini saya pakai yang ukuran sedang aja, jadi tidak saya timbang ya, saya kira-kira aja berapa banyak yang akan saya gunakan. Dan untuk isiannya sendiri seperti ini ya, dimasukkan ke dalam kulitnya, lalu ini bentukannya sedikit lonjong gitu teman-teman. Nah, ini kita cubit-cubit, nanti kalau sudah dibentuk seperti ini tuh bentukannya mirip-mirip biji durian gitu loh guys, makanya ini dinamakan durian gitu teman-teman, karena bentuknya mirip biji durian. Dan oke, kita gunting-gunting di bagian tengah, di bagian samping, kiri dan juga kanannya. Dan ini guntingnya tuh harus benar-benar pelan, soalnya ini kan si adonannya itu kan agak lembek ya teman-teman, jadi harus benar hati-hati. Oh ya, untuk aslinya sendiri, untuk si durian ini, untuk isiannya ya, aslinya itu sebenarnya menggunakan daging durian. Tapi karena saya nggak punya, jadi saya pakai yang versi ekonomis aja seperti ini. Atau kalau nggak ada, boleh juga ditambahkan pasta durian. Tapi karena memang juga nggak ada, makanya ini saya gunakan yang ada saja. Dan ini contohnya yang kedua ya teman-teman, boleh kalian perhatikan ini dicubit-cubit di bagian tengahnya biar tertutup merata gitu. Dan akan kita gunting-gunting di bagian tengahnya seperti ini, mirip bentukannya kayak landak gitu. Dan kita gunting-gunting di bagian sampingnya juga. Jadi ini digunting di bagian tengah, samping kiri dan juga samping kanannya gitu. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Dan kita simpan di dalam loyang seperti ini. Dan lakukan semuanya hingga selesai. Dan ini sudah semua, akan saya lanjut untuk mengoven si adonan durian ini. Ini sudah saya panaskan ovennya, dan lanjut aja kita masukkan ke dalam oven. Ini tuh ovennya kecil banget teman-teman, jadi makanya muatnya kecil juga. Sebenarnya oven ini tuh oven khusus bolu, tapi saya gunakan untuk membuat kue kering seperti ini. Dan lanjut, ini sudah setengah matang. Kalau adonannya sudah setengah matang seperti ini kita cek dulu. Kalau agak sedikit keras berarti dia sudah setengah matang. Lanjut kita mau olesi dengan kuning telur. Ini untuk kuning telurnya boleh dimix dengan susu cair, dan juga untuk penambahan minyak juga boleh ya teman-teman. Dan ini semua dioles. Kalau sudah semua dioles, lanjut kita akan tutup menggunakan tutup pancinya lagi ya teman-teman. Jadi yang pertama saya pakai tutup untuk kukusan, kemudian yang kedua saya akan menggunakan tutupannya seperti ini biar nanti atasnya itu lebih cantik ya teman-teman hasilnya.
Dan ini sudah saya panggang. Ini saya panggang kurang lebih 15 menit ya setelah yang setengah matang tadi. Ini sudah matang, lanjut aja kita mau angkat semuanya. Dan untuk hasilnya sendiri saya mendapatkan sebanyak 2 toples kecil ya teman-teman. Jadi kalau ukurannya lebih kecil maka untuk hasilnya pun bisa lebih banyak. Jadi kalian boleh gunakan sesuai keinginan masing-masing. Jadi kalau mau yang lebih besar juga bisa. Ini tuh aslinya besar ya teman-teman, tapi karena saya maunya yang sedang-sedang aja, jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan ini untuk ovenan yang kedua akan saya oven lagi, dan seterusnya seperti itu aja. Oke, kita tutup dan ini dia hasilnya, sudah semua ya. Hasilnya tuh sebanyak ini aja karena saya bikinnya cuman 250 gram untuk margarinnya. Tapi kalau kalian mau lebih banyak maka hasilnya pun akan lebih banyak ya. Dan ini ukurannya sedang-sedang, jadi ini ukurannya nggak besar dan juga tidak kecil seperti kue kering pada umumnya. Nah, sampai sini dulu video aku teman-teman. Gimana nih sampai sini, kira-kira ada nggak yang mau merecook video aku nih? Ini tuh bisa juga dijadikan ide jualan, bisa dititip-titip di warung-warung gitu teman-teman, dan jualnya boleh di harga 1.003 atau juga kalau lebih besar bisa di harga 500 atau 1.000-an satu biji. Oke, dan ini untuk di bagian tengahnya kurang lebih seperti ini, dan isiannya itu full menurut aku ya teman-teman. Nah, sampai sini dulu video aku, semoga bisa menghibur, bisa menginspirasi, dan kemudian bisa menjadikan ide jualan buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.